warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di sini kami akan menampilkan sebuah dialog tentang pemikiran ekonomi nasional dan sistem ekonomi liberal. Materi kemarin lumayan agak susah nggak sih untuk kita cerna? Menurut aku betul juga sih. Yaudah kita sambilin ini sih. Ayo. Tadi kemarin lumayan susah untuk kita cerna juga ya, Jia. Banyak hal yang gak dipahamin dari masa lalu. Rahma sama Hero mana lagi? Tuh dia orangnya. Sini. Kalian udah sampai kemana aja sih? Lama banget. Daripada kita nggak diem-diem, mending kita pesen makan yuk. Boleh juga tuh. Kebetulan aku juga. Aku ikut deh. Aku juga. Oke deh, kalau gitu aku ke depan dulu ya, mau pesen makan. Materi kemarin aku beneran kurang paham deh. Aku bingung banget. Aku juga kurang paham, agak susah gitu. Iya juga sih. Tapi ayo deh kita flashback ke zaman dulu. Kalau flashback ke zaman dulu, jadi Indonesia itu nemu kayak sistem perekonomian nasional itu pada tahun 1950. Pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Tapi di situ tuh banyak banget hambatannya. Salah satunya mungkin udah berakarnya sistem perekonomian kolonial. Warisan ekonomi kolonial juga membawa dampak nih bagi perekonomian Indonesia. Banyaknya dominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok Cina. Jadi kondisi itu tuh yang pengen diubah sama pemikir ekonomi nasional. Ya, upaya untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia salah satunya dicetuskan oleh Kabinet Natsir. Nah, berarti perekonomian Indonesia zaman dahulu lemah banget ya? Ya, kurang lebih seperti itu karena harus menyesuaikan dengan mata uang penjajah kita yaitu Jepang. Iya, kondisi ekonomi Indonesia pada saat awal proklamasi sangat kacau. Kekacauan ini ditandai dengan adanya perbedaan antara mata uang Jepang karena sering bergantinya kabinet kali. Bener tuh apa yang dia bilang, karena pada masa parlementer kita sering berganti kabinet. Nah, dengan situs yang aku baca, pergantian kabinet pada zaman dulu kita menganut sistem multipartai. Akibatnya partai politik saling beradu dan bersaing antar anggota dan membuat anggotanya lebih mengutamakan kepentingan partai mereka sendiri. Waduh, kacau juga ya pada zaman dahulu. Tapi dari 7 kabinet itu pasti ada yang menguntungkan juga nih bagi Indonesia. Pasti ada nih, tapi yang sekarang kita bahas kan pemikiran ekonomi nasional Indonesia pada tahun 1950-an. Mungkin lewat gerakan-gerakan tersebut pada zaman dulu itu berpengaruh, tapi ya walaupun gak 100% selalu membawa dampak yang baik. Tapi mungkin yang 7 gerakan-gerakan yang Rene tahu itu ada gerakan Banteng, gerakan ekonomi Alibaba, terus ada gerakan Asaat, ada nasionalisme perusahaan sama RPLTA, dan yang terakhir Gunting Syarifudin. Karena lewat Gunting Syarifudin ini Rene bisa tahu bahwa dulu mata uang juga bisa dibelah. Yang tadi Reni bilang kan ya, Reni lebih suka kebijakan dari Gunting Syarifudin karena apa? Ya, Gunting Syarifudin merupakan kebijakan yang diambil oleh Syarifudin Prawinegara yang merupakan kabinet Hatta II nih. Nah, keberlakuan Gunting Syarifudin ini dimulai pada jam 8 pada tanggal 10 Maret 1950. Kebijakan ini mengambil nilai setengahnya dan dia memberlakukannya di Indonesia. Karena mungkin kebijakan ini diambil dalam menghadapi situasi Indonesia yang pada zaman dulu, pada masa parlementer, yang menyebabkan inflasi tinggi, utang yang menumpuk, dan harga barang yang terus menaik nih. Maksud dari Gunting Syarifudin itu kayak sekali menembak tepat sasaran gitu sih menurut. Ternyata perekonomian zaman dulu sangat tragis ya.
Ya juga, aku sempat baca dari situs-situs internet, dampak dari gerakan tersebut sangat besar. Salah satunya adalah gerakan Banteng. Nah, dampak pelaksanaan kebijakan gerakan Banteng mengalami kegagalan. Kegagalan ini adalah terjadinya defisit keuangan negara. Beban defisit anggaran belanja negara pada tahun 1952 mencapai 3 miliar rupiah dan ditambah defisit tahun sebelumnya sebanyak 1,7 miliar rupiah. Wow. Waduh, dari gerakan Banteng tersebut aku belum terlalu hafalnya. Wah, emang dari gerakan-gerakan tersebut tuh pasti ada aja nih, ada keuntungan dan kegagalannya. Yang pastinya setiap gerakan-gerakan itu memiliki tujuan tertentu. Sih bisa berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Emang apa sih penyebabnya? Kalau menurut situs yang Reni baca ya, penyebabnya dari rakyat kita sendiri, maksudnya dari rakyat Indonesia gitu kan. Pengusaha pribumi yang cenderung lebih konsumtif serta menggunakan modal dari kredit pemerintah untuk berpoya-poya, terus kebutuhan pribadi sama berpoya-poya. Nah, jadi pengusaha pribumi itu kurang spekulatif dan bergantung pada pemerintah Indonesia. Jadi terjadi penyalahgunaan hak impor lisensi yang dijual kepada importir yang sudah mapan. Jadi seharusnya importir itu tidak mendapatkan hak istimewa, ia malah mendapatkannya. Nah, jadi seperti itu sih kurang lebih dari, ya pasti penyebabnya dari rakyat kita sendiri yang lebih mendapatkan modal tapi untuk berpoya-poya gitu. Ya, menurut kamu Zia, pendapat kamu tentang sistem ekonomi liberal itu gimana sih? Sistem ekonomi liberal adalah salah satu bentuk dari sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi guna memperoleh penghasilan bagi orang-orang besar. Nah, berarti pada masa parlementer seperti yang awal kita bahas yang tadi, ada beberapa kabinet yang terlibat. Salah satunya itu ada kabinet Nasir, kabinet Wilopo, dan kabinet Sukiman Suwirjo. Yang menurut aku sistem ekonomi liberal itu adalah sistem yang dimana masyarakat diberikan kebebasan oleh negara untuk berkegiatan ekonomi. Nah, sistem ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith dan Franz Psiotres. Oh, ternyata sistem ekonomi liberal itu merupakan sistem yang memang pemerintahnya memberikan kebebasan terhadap rakyatnya sendiri. Ya, Indonesia emang harusnya menganut sistem perekonomian Pancasila sih. Karena kalau mungkin di Indonesia menerapkan sistem ekonomi liberal, yang pastinya tidak akan cocok sih diterapkan di sini karena melihat mungkin kondisi masyarakatnya sendiri. Dan dari sistem perekonomian liberal ini menurut Reni ada 3 kabinet yang terlibat ya. Salah satunya ada kabinet Nasir seperti yang tadi kita bahas di awal tadi kita bertemu kan. Terus ada kabinet Wilopo, sama yang terakhir yang dari tahu ada kabinet Sukiman sama Suwirjo. Dari kabinet tersebut pastinya ada dampaknya masing-masing, ada keberhasilannya, ada kegagalannya. Tapi dari 3 kabinet tersebut kita bisa tahu bahwa masa kerja yang paling lama itu adalah kabinet Wilopo, yaitu sekitar 1 tahun 2 bulan yang dipimpin langsung oleh Mr. Wilopo. Apakah Indonesia pernah menetapkan sistem ekonomi liberal? Pernah sih, seperti yang tadi kita awal bahas, Indonesia pernah menerapkan sistem ekonomi liberal seusai melaksanakan kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1945. Lebih tepatnya, sistem ekonomi liberal ini diterapkan dari tahun 1950 sampai 1957 di Indonesia. Jadi intinya emang Indonesia udah pernah menganut sistem ekonomi liberal. Reni, kenapa sistem perekonomian liberal dikatakan sangat buruk? Waduh, kalau dikatakan sangat buruk pada waktu diterapkan di Indonesia ya mungkin maraknya utang luar negeri, terus tidak stabilnya sistem politik dalam negeri, defisit yang makin menurun, terus serta pertumbuhan penduduk yang di Indonesia yang cukup besar sih.